Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai himpunan, ya. Di mana di video ini kita akan mengkaji terkait apa itu himpunan, ya, dan bagaimana cara meneruskan sebuah himpunan. Jadi secara matematis, ya, himpunan itu didefinisikan, ya. Himpunan adalah kumpulan, ya, benda atau objek yang berbeda, ya, dan dapat didefinisikan, ya, dengan jelas, ya, atau ini menggunakan aturan tertentu. Jadi kuncinya adalah di sini, ya, kumpulan benda atau objek yang berbeda, ya, dan dapat didefinisikan, ya, dengan jelas, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di sini kita punya contoh yang pertama tuh, ya. Yang pertama tuh misalnya himpunan, ya, nama kota atau kabupaten, ya, nama kota atau kabupaten yang ada di NTB. Begini. Himpunan nama kota atau kabupaten yang ada di NTB. Nah, jadi di sini kita tahu dengan jelas, ya, himpunan nama kota atau kabupaten yang ada di NTB itu apa aja, ya. Kan di sini ada Mataram, ya, Lombok Tengah, Lombok Barat, terus Lombok Timur, Lombok Utara, selanjutnya ada Sumbawa, ya, Sumbawa Besar, terus Bima, Dompu, ya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga misalnya contoh yang kedua tuh himpunan, ya, mahasiswa, ya, mahasiswa atau mahasiswi Medika Farma Husada. Nah, ini juga merupakan contoh himpunan. Kemudian yang ketiga, ya, himpunan bilangan, ya, asli. Nah, karena di sini sudah kita jabarkan, ya, atau kita nyatakan contohnya. Kemudian sekarang pertanyaan adalah yang bukan contoh dari himpunan apa, ya, atau yang bukan termasuk dari himpunan itu apa, ya. Nah, di sini yang bukan termasuk itu, ya, ini bukan contoh, ya. Maaf, bukan himpunan maksudnya, bukan himpunan. Contoh bukan himpunan. Yang pertama tuh misalnya mahasiswi, ya, mahasiswi yang cantik, ya. Nah, ini bukan himpunan. Karena apa? Karena setiap orang, ya, atau setiap pribadi itu mempunyai penilaian yang berbeda-beda, ya. Dalam artian tidak ada standar cantik itu seperti apa.
Kemudian yang kedua, misalnya mahasiswa tinggi. Ya. Nah, di sini juga bukan himpunan. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih, mahasiswa tinggi ini tinggi seberapa ya? Apakah 165 termasuk tinggi, atau yang di atas 170 itu yang merupakan mahasiswa yang tinggi. Nah, di sini tidak jelas nih didefinisikannya, ya, sehingga mahasiswa tinggi itu dikategorikan sebagai contoh yang bukan himpunan. Ya. Terus ada lagi nggak? Ada, misalnya contohnya eh, lukisan ya, lukisan yang indah. Nah, di sini juga bukan bukan merupakan himpunan ya. Nah, penjelasannya sama karena lukisan yang indah itu kita tidak tahu ya seperti apa. Ya. Mungkin orang yang pertama dengan orang kedua sudut pandang indahnya berbeda. Ya. Sehingga di sini kita tidak bisa menyatakan misalnya lukisan yang pertama itu indah atau bukan. Ya. Jadi pada intinya adalah yang bukan himpunan tuh tidak ada standarisasinya. Ya. Nah, terus sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya, bisa nggak dari yang bukan himpunan ini kita ubah jadi himpunan? Bisa, ya. Misal contoh yang ini ya, yang bisa tuh yang ini, yang kedua. Nah, di sini kita contohkan nih himpunan ya mahasiswa yang ya tinggi yang tingginya lebih ya lebih dari misalnya 165 cm. Ya. Nah, di sini ini merupakan himpunan karena kita bisa mengumpulkan mahasiswa yang tingginya lebih dari 165 cm. Ya. Di sini cukup jelas ya. Nah, kemudian sekarang untuk himpunan sendiri ya, ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Pertama, maaf, ini terkait untuk cara penulisan ya. Ini cara penulisan ya himpunan. Yang pertama adalah kita menggunakan kurung kurawal ya. Nah, sini. Kita menggunakan kurung kurawal. Ya. Kemudian yang kedua ya, jika anggotanya terlalu banyak ya, sehingga kita bisa singkat dengan ini ya, tanda titik 3 ya. Nah, ini nanti disebut dengan ya elipsis ya. Kemudian yang ketiga ya, nama himpunan tuh kita menggunakan huruf kapital ya, huruf kapital atau huruf besar ya. Kemudian yang keempat tuh ya anggota himpunan itu menggunakan huruf kecil. Contoh, misalnya kita punya nih ya. Misalnya kita punya contoh pertama tuh kita punya himpunan A ya. Himpunan A tuh misal isinya itu adalah 1, 2, 3 ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini artinya anggotanya nih masih banyak nih. Bisa 4, 5, 6, 7, 8 ya. 100, 1000 dan seterusnya. Ya. Kemudian bisa juga seperti ini. Misalnya ini titik-titik, kemudian ini bisa min 3, min 2, min 1, 0 ya. Kemudian 1. Nah, ini artinya bahwa anggota himpunan dari B ini yang di kirinya ya itu masih banyak. Ya.
bisa negatif 4 ya, negatif 5, negatif 6, 7 ya, negatif 100 dan seterusnya ya. Kemudian misalnya yang ketiga adalah himpunan M ya. Ini himpunan M. Himpunan M. Nah, ini M sama dengan misalnya anggotanya A, I, U, E, O ya. Nah, berikutnya sekarang ya, terkait himpunan. Ya. Di sini kita akan menemukan beberapa simbol ya atau notasi. Ya. Yang pertama tuh ini ya, notasi ya. Notasi ya. Yang pertama itu banyak himpunan ya. Misalnya banyak himpunan A ya. Nah, ini dinotasikan sebagai ini ya, N A ya. Nah, ini banyak himpunan A itu dinotasikan sebagai N A. Kemudian yang kedua itu anggota ya. Ini anggota himpunan. Nah, ini dinotasikan ini ya, kayak E ya. Nah, ini yang anggota himpunan. Selanjutnya yang bukan ya, bukan anggota himpunan. Ini notasinya nih E ya, tapi kita coret ya. Seperti E kemudian kita coret. Nah, kita contoh. Misal nih contoh. Misalnya kita punya yang pertama tuh A ya, himpunan A tuh anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti dari contoh nomor 1 ya, berarti ini kita bisa simpulkan bahwa N A ya. Nah, ini artinya banyak anggotanya A. Nah, itu kan di sini anggotanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti di sini anggotanya sebanyak 4 ya. Kemudian misalnya kita menuliskan gini ya, 1 ya, kan 1 nih anggota dari himpunan A ya, berarti kita tuliskan 1 anggota dari A ya. Kemudian 2 ini juga anggota dari A ya. Kemudian 3 dan 4 juga anggota ya. Nah, sekarang misalnya 5. 5 ini anggota A bukan? Ya. Ternyata kita lihat di sini A ini anggotanya cuma 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 5 ini bukan anggota A. Sehingga kita tuliskan sebagai 5 ya. Nah, ini bukan. Ya, dibaca ini bukan anggota A ya. Kemudian 0. 0 itu anggota A? Bukan ya. Karena di sini tidak ada 0 ya. Berarti kita coret. Nah, ini juga bukan anggota A. Kemudian contoh nomor 2, misal nomor 2 tuh kita punya M ya, itu isinya A, B ya, C, D, E. Nah, di sini kita tuliskan bahwa N dari M ya, ini artinya banyak anggota M. Nah, di sini kan anggotanya ada A, B, C, D, E ya, berarti di sini ada 5. Kemudian berikutnya, nah di sini A, misalnya kita mau cek nih apakah A itu anggota dari M atau bukan ya. Nah, kita lihat bahwa A ini ternyata anggota dari M ya. Yang ini. Ya. A itu anggota dari M. Sehingga kita tuliskan bahwa A anggota M. Ya. Kemudian C, apakah anggota M? Iya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Berarti C itu anggota dari M. Ya. Kemudian misalnya kita ingin mencari O ya. O ini anggota dari M? Bukan ya. Kita lihat di sini. Di sini nggak ada O-nya. Berarti ini O
bukan anggota dari M. Kemudian begitu juga untuk I, ya. Nah, ini bukan anggota dari M. Berarti ini, nah kita coret ya, I bukan anggota dari M. Nah, selanjutnya setelah kita pelajarin ya cara menghitung banyak anggota dari himpunan ya, dan menyatakan apakah merupakan anggota ya atau bukan anggota dari himpunan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait bagaimana sih cara kita menuliskan atau menyatakan suatu himpunan ya. Nah, di sini ada 3 ya cara menyatakannya. Nah, di sini kita akan tulisnya representasi ya. Jadi representasi ini adalah cara menyatakan himpunan. Representasi himpunan ya. Nah, yang pertama tuh kita akan menggunakan namanya deskripsi ya. Nah, deskripsi ini adalah kita menyatakan suatu himpunan ya dengan menggunakan kata-kata ya, atau kita menggunakan sebuah kalimat. Contohnya ini ya, A ya, A ya, A adalah ya, atau A sama dengan sini A sama dengan himpunan ya, ini bilangan ini asli ya. Kemudian contoh kedua misalnya B ya. Nah, B adalah himpunan ya di bilangan kuadrat ya. Kemudian misal C ini adalah himpunan ya kendaraan ya roda 3 ya. Kemudian contoh keempat misal D ini adalah himpunan ya kendaraan roda ya roda 4, kendaraan roda 4. Nah, jadi pada intinya adalah deskripsi ini yaitu kita menyatakan suatu himpunan ya dengan menggunakan kata-kata atau suatu kalimat. Kemudian yang kedua ya, cara kedua adalah kita akan menggunakan yang namanya tabulasi ya atau enumerasi ya. Tabulasi atau enumerasi. Nah, cara kedua nih adalah kita menyatakan satu himpunan ya, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya ya. Jadi ini tuh adalah mendaftarkan ya. Ini mendaftarkan ya anggotanya. Contoh ya, nomor 1 misalnya kita punya A ya, berarti ini 1, 2, 3, 4 ya. Ingat kita mendapatkan nih, dan kita menyatakan himpunan dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya atau kita menyebutkan anggota-anggotanya. Kemudian B misalnya negatif 3 ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Nah, ini juga contoh yang menggunakan enumerasi ya. Kemudian yang ketiga misalnya S ya itu 1 ya 2, 3, 5, 8. Kemudian contoh keempat misalnya P ya 2, 3, 5, 7. Nah, sekarang
Yang ketiga ya, cara ketiga itu kita akan menggunakan ya namanya notasi ya. Nah, notasi ini adalah kita menyatakan suatu himpunan dengan menggunakan notasi pembentukan ya. Jadi ini menggunakan ya notasi pembentukan ya, pembentukan himpunan. Oke, misalnya contoh ya, kita punya bahwa A itu sama dengan ya, ini X ya, di mana jadi ini garis tegak nih ya, X di mana X ya itu kurang ya, ini kurang dari sama dengan 4 ya. Dan jadi kolom dibaca dan X anggota ya bilangan ya, aslinya. Kemudian contoh kedua misalnya ini B ya, B adalah himpunan X di mana X itu lebih besar sama dengan negatif 2 ya. Dan X itu elemen atau anggota bilangan ya, bulat ya. Kemudian yang ketiga misalnya C ya, nah, C ini berarti ini X di mana X anggota di mana X lebih besar sama dengan 4 dan X ya, X itu elemen bilangan cacah dan seterusnya ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa hubungan ketiga cara menuliskan anggota himpunan nih ya. Sekarang ini contoh soal seperti ini ya. Misalnya kita punya nih, misalnya nomor 1 ya. Nomor 1 tuh misal soal ini. Himpunan ya, himpunan bilangan asli ya kurang dari ya ini sama dengan kurang dari sama dengan 10. Oke. Sekarang kita disuruh menyatakan bahwa ya kalimatnya kita ubah menjadi maaf, kita nyatakan ya kalimatnya dengan 3 cara penulisan himpunan ya. Dimana deskripsi yang pertama itu deskripsi, yang kedua itu enumerasi ya, yang ketiga itu adalah notasi ya. Nah, berarti yang pertama ya untuk deskripsi misal anggap aja ini kita namakan himpunan A ya. Berarti ini A ya sama dengan atau adalah ya. Ini himpunan ya bilangan asli kurang ya dari sama dengan 10. Nah, gini ya. Kemudian untuk enumerasi ya, enumerasi ini kita akan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa ya, sekali lagi kita ingatkan dulu ya bahwa bilangan asli itu anggotanya apa aja ya. Kan bilangan asli itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya dan seterusnya ya. Jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti di sini kan himpunan bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Berarti mulai dari 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Atau bisa kita tuliskan untuk mempersingkatnya ya. Jadi nulisnya seperti ini. 1, 2, 3 ya. Dan ini kita kasih ya titik 3 kali ya. Kemudian ini sampai 10. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti ini artinya ya di tanda titik ini ada 4, 5, 6 dan seterusnya ya.
Baik, kemudian cara ketiga ya. Cara ketiga kita akan menggunakan notasi. Nah, berarti notasi seperti ini. X ya, di mana X ya, X di mana X ya. Di sini kan kuncinya kurang dari sama dengan ya. Maaf. Ya, ya, kurang dari sama dengan ya. Berarti X di mana X itu kurang dari sama dengan ya. 10 dan pakai koma dan X elemen ya ini bilangan segi. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua dulu ya. Nah, contoh kedua ya masih sama, jadi kita akan menyatakan kalimat ini menjadi satu himpunan ya. Yang kedua tuh himpunan ya, himpunan bilangan bulat ya yang kurang dari 7. Berarti untuk notasi, maaf, untuk deskripsi ya. Untuk yang deskripsi itu kita tuliskan sebenarnya ya. Misal kita ganti nih. Anggap aja ini nama himpunannya misalnya B ya. B. Nah, B sama dengan ya, atau B adalah himpunan ya. Himpunan bilangan buat yang ya kurang dari 7. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan enumerasi. Jadi enumerasi ini kita akan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, ingat ya, jadi bilangan bulat itu anggotanya dari negatif ya sampai positif. Ya. Jadi karena ini kurang dari 7, berarti ini yang kiri ini kita kasih tanda ini ya, elipsis ya. Ini negatif 2, negatif 1, 0 ya. Kemudian ini maaf 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan kurang dari 7. Berarti 7 nggak masuk ya. Sehingga ini sampai 6. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ya, titik-titik ini sekali lagi ini anggotanya masih banyak ya. Bisa negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya, dan seterusnya. Kemudian ya, yang ketiga kita akan menggunakan cara notasi ya. Nah, notasi berarti ini kita tuliskan kerungkur awal ya. B adalah himpunan X ya, di mana X ya. Di sini kan kurang dari 7, berarti ini kurang dari 7 ya. Di mana X ini kurang dari 7 dan X ya, anggota bilangan bulat ya. Nah, seperti ini. Baik, contoh ke selanjutnya ya, contoh ketiga. Contoh ketiga ini himpunan ya bilangan buat antara ya, antara negatif 4 dan 2 ya. Ingat antara negatif 4 dan 2. Nah, berarti di sini misal anggap saja kita sebut himpunan nama C ya. Berarti ini himpunan di bilangan bulat ya antara negatif 4 dan 2 ya. Kemudian untuk cara kedua yaitu enumerasi, berarti kita daftarkan anggota-anggota ya atau kita tuliskan anggota-anggota ya. Nah, di sini ada kata antara ya. Nah, jika ada kata antara berarti angka yang disebutkan di sini itu tidak termasuk ya. Sehingga ini anggotanya dari negatif 3 ya. Kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1. Ya, 2 nggak masuk ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya ya, untuk cara notasi kita tuliskan kurung awal ya. X di mana ya, garis tegang di mana X ya. Oh maaf, dari antara ya. Nah,
Untuk kalimat ini ya, nah untuk kalimat yang ini ya, antara negatif 4 dan 2, berarti itu artinya negatif 4 ya kurang dari X ya, ini kurang dari 2 ya. Nah, di mana X elemen bilangan berat. Nah, ini. Baik, contoh berikutnya ya, contoh yang terakhir, contoh keempat. Nah, misalnya kita punya himpunan bilangan prima ya, bilangan prima yang kurang ya, dari 20 ya. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Berarti di sini misal kita anggap ini namanya adalah himpunan D ya. Berarti ini kita tuliskan kurung awal himpunan ya, bilangan prima yang kurang dari 20. Nah, sekarang kita daftarkan anggota-anggotanya ya. Nah, sekali lagi ya, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri ya. Sehingga nih ya, prima itu anggotanya ada 2 ya, 3, 5, 7 ya. Nah, ini 11, 13, 17, kemudian ada 19, 23 ya, 5, 29 ya. Jadi ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri ya. Nah, misal 4 prima atau bukan? Bukan ya. Jadi 4 itu bukan prima ya. Maaf. Ya, 4 itu bukan prima ya. Kenapa? Karena ya, karena 4 habis dibagi 2 ya. Ini 92. Baik, kita lanjut ya. Untuk enumerasinya berarti jadi seperti ini ya. D ya. D sama dengan himpunan. Nah, kita daftarkan anggota-anggotanya ya. Berarti anggotanya itu ada 2, 3, 5, 7 ya. 11, 13, 17, 19 ya. Ini kan kurang dari 20 ya, berarti cukup sekian. Nah, kemudian untuk notasinya, berarti ini D adalah himpunan X ya, di mana X itu kurang dari 20 ya. Dan, jadi komen di dan ya. Dan X anggota bilangan prima. Ya. X itu anggota bilangan prima. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.